Siapa yang datang minggu lalu boleh angkat tangan? Oke, ada beberapa yang nggak datang. Coki nggak datang minggu lalu? Nggak datang. Minggu lalu kita membahas tentang kelimpahan, abundance. Lalu kita baca ayatnya minggu lalu, kita sama-sama baca. 1, 2, 3, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lalu dari ayat ini kita melihat ada dua intisari dari kata Tuhan Yesus ini, Yohanes 10 ayat 10 yang merupakan pesan Tuhan di bulan Oktober atau bulan 10 ini. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kata hidup dan kelimpahan. Mari kita lanjutkan kata hidup di sini memakai kata zoe yang artinya hidup yang penuh dengan nafas ilahi. Kita harus tahu bahwa kita ini dibentuk Tuhan dari debu tanah dan diberikan nafas oleh Tuhan. Sang pemberi nafas itu menitipkan nafas, seutas nafas buat setiap manusia. Dan di dalam nafas itu ada kuasa mencipta, ada kuasa ilahi. Sehingga manusia dapat mencipta, membuat gedung, membuat rumah, membuat mobil, membuat apapun juga, berkreasi karena ada nafas ilahi. Jadi zoe artinya hidup yang penuh dengan nafas ilahi yang aktif dan semangat. Mari katakan bersama saya, semangat. Ya, saya kayak anggota MLM ya. Semangat, jadi hidup penuh dengan semangat. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semangat lebih, tepuk tangannya lebih semangat lagi buat sebelah saudara. Bahwa hidup ini harus semangat. Amsal 7 kali orang benar jatuh, 7 kali juga dia bangkit kembali. Jadi hidup harus dihadapi dengan semangat. Bahkan Ayub di tengah-tengah ujian dan cobaan yang dia alami, ada ayat mengatakan, tetapi nafas yang maha kuasa itu yang membuat aku bertahan. Karena masih ada nafas ilahi dalam hidup kita, zoe. Yang kedua kata kelimpahan. Kelimpahan diambil dari kata perisos, bahasa Yunaninya yang artinya super abundant. Kalau saudara lihat di kamus, ini artinya ini, berlimpah dalam kuantitas dan kualitas. Dua ini, kualitas dan kuantitas. Dari tadi pagi saya menyampaikan, saya tanya buat orang yang sudah menikah, apakah menikah cinta saja cukup? Jawabannya tidak. Ada ibu geleng-geleng kepala ibu ya, tidak cukup. Sama, harus cinta, kualitas, kuantitas juga, atau jen, atau duit. Nah, Tuhan Yesus berkata kualitas dan kuantitas. Tidak hanya secara spirit, tapi secara hidup harusnya kita bisa diberkati. Katakan amin. Lalu kita lanjut kata perisos atau kelimpahan juga berarti hal di sini. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Growing yang dengan kuat, improving, expanding, increasing, moving forward, rising higher. Ini arti kelimpahan. Kita berikan contoh kenapa disebut kelimpahan. Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. Yesus juga datang mengubah air menjadi anggur yang mahal. Anggurnya banyak, berlimpah-limpah dari air yang sangat sederhana. Minggu lalu kita membahas tentang hamba 5 talenta dan hamba 1 talenta. Hamba yang 5 talenta bekerja, hamba yang 1 talenta menggali lubang dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Apa yang membedakan antara hamba 5 talenta dan 1 talenta ini adalah ayat 19. Kita baca bersama-sama. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ternyata yang membuat orang berbeda, daya jangkau, daya kehidupannya adalah perhitungan pikiran mereka dalam jiwa mereka. Perhitungan ini gak kelihatan, orangnya bisa keren, cantik, ganteng, putih bersih bisa. Tapi perhitungannya ini, kalau perhitungannya jelimet,
lama sesudah itu keluar hasilnya. Lama sesudah itu keluar hasilnya. Karena itu mari kita punya perhitungan yang baik. Tuhan itu baik. Mari kita baca Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Lama sesudah itu perhitungannya terjadi. Mari kita punya kerangka pemikiran, Tuhan Yesus datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Oh Pak, tapi saya masih kekurangan. Betul, tapi lama sesudah itu pasti firman Tuhan jadi kenyataan. Dia membentuk sebuah kerangka. Lalu minggu lalu terakhir saya minta semua untuk selfie. Masih ingat ya? Semua masih selfie, tapi saya sedih tidak ada yang ngepost ke gereja. Selfie-nya malu, saudara. Saudara jangan malu di gereja selfie. Ya, aku ini serupa dan segambar dengan Allah. Katakan amin. Kita baru berani selfie kalau selfie-nya sama artis. Ya, sama orang terkenal baru selfie taruh. Tapi selfie taruh diri sendiri kadang malu. Jangan malu. Saudara serupa dan segambar dengan Allah. Katakan amin. Baik, hari ini kita lanjut tentang hidup berkelimpahan dan kita bahas tentang Yohanes 10 secara satu perikop. Minggu lalu kan Yohanes 10 ayat 10. Nah sekarang kita bahas tentang Yohanes 10. Mari kita baca bersama-sama judulnya, Akulah Gembala yang Baik. Ayat pertama, saya baca lalu selanjutnya ayat kedua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi memanjat tembok, adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat 2, tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saudara baca ayat 4, 1, 2, 3. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan, Yesus berjalan di depan bukan di belakang. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat 6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Ayat 7 saya baca, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Saya baca, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Ayat 10 kita baca bersama-sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini Yohanes 10 ayat 10. Tuhan itu gembala kita. Ayat 3 saudara lihat baik-baik. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dipanggil namanya satu persatu. Joki, siapa lagi? Davina. Mungkin saudara yang datang ada di belakang, nggak ada yang kenal saudara. Tuhan itu bukan kebetulan. Dia panggil nama saudara datang ke gereja siang hari ini. Dia adalah gembala yang baik. Dia panggil menurut namanya. Ayat 4, jika dombanya dibawa keluar, ia berjalan depan mereka. Perhatikan, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Dikenal suaranya, tahu namanya. Nah saya pernah cerita ini, saya cerita sekali lagi. Beberapa waktu yang lalu kami sempat naik pesawat yang paling top
Di dunia puji Tuhan dapat kesempatan kita mencoba kursi di business class. Wah, kita senang. Dan yang luar biasa pada waktu saya masuk kabin di business class, maka ibu ini berkata, "Hello Mr. Albert Tanoni, how are you?" Kaget. She knows my name. Dia tahu nama saya. Dan saya bilang, "Shalom, jemaat Cijantung ya?" Dia bilang, "Oh no, you're from Singapore." Oh oke, dari mana dia tahu? Lalu istri saya datang dan bilang, "Mrs. Intan, how are you? This is your seat." Luar biasa, dia tahu nama istri saya. Dan lalu Joy muncul ke kabin dan dikatakan, "Hello Joy, how are you? You're so nice. Are you having your birthday last week?" Wah, tahu ulang tahunnya anak saya minggu lalu. Ini luar biasa nih. Baik sekali, tahu nama kita semua. Tetapi ternyata mereka tahu nama kita hanya karena Jen. Ngerti saudara? Karena kita duduk di business class dianggap bayar lebih. Saya kasih buktinya. Sampai di Singapura, saya makan di food court di airport. Food court yang kelas hamba Tuhan. Maaf saudara. Food court kelas hamba Tuhan itu di B2, basement 2. Di situ karyawan, kru pesawat juga makan di situ. Nanti kalau saudara ke Singapura di airport bawa, lengkap makanannya lengkap semua. Bahkan kalau karyawan dapat diskon. Kita makan di situ, kita antri nasi Hainam dan ibu ini ada di belakang saya ikut ngantri. Dan saya bilang, "Halo." Dan dia lihat saya, "Who are you?" Loh, bukannya baru setengah jam ya. Mereka sudah lupa. Ternyata manusia itu taunya kenal duit. Ngerti saudara? Jadi saudara kalau lagi di atas, tiba-tiba semua orang baik sama saudara, jangan GR. Nah lalu saya pulang. Pulangnya beda, jalur hamba Tuhan. Naik ekonomi. Dan waktu di ekonomi, galaknya bukan main. Saudara. Kayak gini. Pakai sabuk pengaman. Bawa tas nih. Baru duduk. Tasnya taruh di atas. Kalau yang tadi kok beda? "Mr. Albert, where's your bag?" Beda. Kalau galak banget. Mau minta air. Later. Nanti aja minta air. Kalau tadi di business class begitu duduk. One orange juice. Buset, saudara. Ternyata Cien itu membedakannya. Tapi lihat, Yesus. Ayo baca ayat ini. 1, 2, 3 yang atas. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suara sang gembala. Ia memanggil domba-dombanya. Baca, masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Dia tahu istri Bu Agus, Ibu Sri, Bu Ajeng, dia tahu namanya. Ada Mama Iok, dia tahu nama setiap kita. Kita ini semua VIP-nya, bisnis kelasnya Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang mengenal kita pribadi demi pribadi. Saudara, mulai merasa lebih senang hari ini mendengarkan firman Tuhan bahwa Sang Gembala tahu nama kita loh. Tanpa harus beli tiket mahal, dia tahu nama kita. Oh ini lagi. Ada 3 rahasia Yohanes 10 kelimpahan. Yang pertama, apakah engkau mengenal suara Sang Gembala? Sungguh-sungguh apakah engkau sudah mengenal suara Sang Gembala? Mari kita baca ayat 1 dari Kisah Rasul 9 ayat 1, 1, 2, 3. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ayo kita baca satu kali lagi supaya saudara ngerti. 1, 2, 3. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ayat 2 saya baca. Ia meminta surat kuasa daripadanya dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik. Jika ia menemukan laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan,
ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saulus ini nanti berikutnya dia jadi Paulus, ya, Saulus. Awalnya namanya Saulus. Seorang ahli Taurat. Setiap minggu ke sinagog baca firman Tuhan. Lalu di tengah dia ini mau membunuh orang-orang Kristen karena dia kira orang Kristen inilah orang-orang yang sesat. Dia mau bunuh mereka semua. Satu waktu perjalanan ke Damsyik, kita baca ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Dalam perjalanan Saulus ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4 saya baca, ia rebah ke tanah, kedengaran olehnya suatu suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat 5, saudara baca sama-sama dengan saya pelan-pelan. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Saulus yang ternyata selama ini baca Alkitab, baca Taurat, setiap minggu pergi gereja, tidak mengenal suara Sang Gembala. Hari ini gereja ini menyerukan, suara siapa yang kau dengarkan? Suara Sang Gembala? Atau suara orang tuamu yang suka marahin engkau? Suara pimpinan karyawanmu yang menjelekan engkau? Suara mantan pacarmu? Suara siapa yang kau dengar selama ini? Hari ini suara Tuhan berkata, engkau akan hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, aneh ya, dia bilang, siapa engkau Tuhan? Suara siapa yang kita dengar? Ini Saulus, waktu dia lihat, who are you Lord? Jangan sampai salah suara kita, salah jalan. Ini ada. Yang selanjutnya poin yang kedua. Yang pertama, dengar suara Sang Gembala. Yang kedua, pada waktu engkau mendengar suara Sang Gembala, tanya sama dia. Bertanyalah sama Sang Gembala. Mari kita lihat ayat ini. Kita baca Kisah Rasul 9 ayat keempat dan 5 sama-sama. 1, 2, 3. Suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat 5, jawab Saulus sama-sama, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi dalam kitab bahasa Inggris ada satu terjemahan dalam AMPC Bible yang lupa diterjemahkan di bahasa Indonesia. Saya baca buat saudara di kisah di bawahnya ini, ada terjemahannya bilang begini, trembling and astonished, Saul asked. Saulus bertanya, Lord, what do you desire me to do? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ini dalam, saudara. Seringkali kita bingung, kita menunggu motivator, kita menunggu orang tua, kita menunggu hal-hal yang lain, tapi kita tidak tanya kepada Sang Gembala dan tanya, Tuhan, what should I do? Dalam keadaan seperti ini, tanya sama Sang Gembala. Katakan amin. Dan Tuhan mengutus Saulus pergi ke Eropa. Dia menggoncangkan Eropa dengan gospel. Nah, kita lihat lagi, ada ayat lagi yang bercerita tentang tanya kepada Tuhan. Pada waktu pernikahan di Kana, mari kita baca ayat 3, 1, 2, 3. Ketika mereka kekurangan anggur. Nah, mari kita lihat. Ketika mereka kekurangan anggur. Ketika dalam kekurangan apapun juga yang kau alami, kekurangan apa, ada kekurangan finansial, kekurangan kasih, kekurangan segala sesuatu. Maria datang kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Lalu Maria berkata, apapun yang Tuhan suruh engkau lakukan, lakukanlah itu. Lalu ayat 7 baca bersama saya, 1, 2, 3.
Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Dan air itu menjadi anggur yang limpah sekali. Karena tanya sama gembala. Nanti di akhir ibadah ini, kita akan ada momen, kita berdoa semua. Dan waktu itu saudara tanya sama Tuhan. Ada cerita lagi satu waktu, murid-murid ini sedang mencari ikan, tidak menemukan ikan. Mari kita baca sama-sama. Kata Yesus kepada mereka, mari kita baca 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, enggak ada. Kalau ada di antara saudara berkata, saya gak punya pekerjaan. Ngomong ke Tuhan, Tuhan, saya gak punya pekerjaan. What do you want me to do? Apa yang harus saya lakukan? Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Menghela 200 hasta dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawa beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Tanya sama gembala, Tuhan Yesus. Satu patah kata daripada dia cukup. Saya mau cerita tentang satu patah kata ini. Kemarin minggu lalu saya makan dengan seorang hamba Tuhan, lalu ada seorang pengusaha yang ikut makan dan dia supplier daripada beberapa alat komputer dan juga alat LED telekomunikasi yang mengatur istana presiden dengan istana IKN. Jadi Pak Presiden Jokowi sering ke IKN, itu dia sering buat rapat kabinet dari IKN langsung kepada istana di Jakarta, harus ada alat telekomunikasinya LED yang disiapkan. Nah pada waktu upacara 17 Agustus, seluruh supplier berkumpul di IKN, deg-degan semua. Karena siaran langsung dari sana kepada Jakarta. Wah deg-degan, mereka deg-degan semua. Puji Tuhan katanya semua selesai dengan baik, tidak ada hambatan sekalipun. Lalu disetlah di meja itu, meja kayu yang baru semuanya dan LED semua diset dengan kursi-kursinya oleh Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Nah, Kepala Staf Kepresidenan ini semua itu menjaga akan moodnya daripada Presiden. Ngerti ya? Jadi semua itu harus ikut gerakan sang Presiden. Nah kebetulan kita semua tahu Presiden Jokowi ini adalah presiden yang paling suka belok-belok. Jadi misalnya pergi ke satu tempat, dia nggak bisa ikut schedule, dia kadang-kadang bisa belusukan, bisa masuk pasar. Itu semua pas pampres harus siap. Saudara tahu kan Pak Presiden kita seperti itu. Hari ini siap ke sini, tiba-tiba dia bisa pergi ke NTT dengan pesawat kepresiden. Itu cepat sekali untuk melakukan satu perubahan. Itu Pak Jokowi. Satu waktu semua sudah siap, rapat kabinet sudah selesai. Selesai seluruh tim mematikan LED dan Pak Presiden pulang ke arah Balikpapan naik jalan tol mau makan siang. Semua supplier puji Tuhan lega. Karena mereka tuh deg-degan, kalau ada presiden deg-degan semuanya jaga setahu ini presiden mau kemana, mau kanan ke kiri dan sebagainya. Jadi pas teman saya ini, dia sebagai pemilik dari teknologi ini, dia lega, dia juga pulang, dia udah beli tiket kembali ke Jakarta. Sudah mau ke airport, tiba-tiba ditelepon kepresidenan. Pak cepet balik Pak. Pak Presiden kembali bersama rombongan. Gimana ini? Alat-alat sudah dimatikan, semua karyawan udah mau pulang semua, mau ke airport. Akhirnya tiketnya dibatalin semua. Semua balik lagi ke istana IKN, nyalain lagi semua. Ada yang separuh pakai motor supaya duluan. Hanya untuk sang presiden ini, dia sampai semua udah nyala. Dan akhirnya presiden masuk ke ruangannya,
Dia lihat, LED-nya nyala, cuma lihat aja seneng. Lalu dia ngomong satu kata, kursinya kok berubah ya? Nah, gara-gara satu kata itu, heboh kepala staf kepresidenan. Dicek CCTV-nya, siapa yang merubah kursinya? Heboh, kanan kiri heboh, marah-marah, gak bisa presiden, tidak boleh ada yang memindahkan. Dibuatlah SOP baru, tidak boleh ada satupun yang memindahkan kursi. Saudara bayangkan satu patah kata daripada presiden. Padahal kalau ditelusuri akhirnya nih ceritanya nih ya. Ceritanya sebenarnya Pak Jokowi cuma nanya, kursinya kok tadi miring ya gitu loh. Hanya cuma nanya gitu, jadi heboh seluruh elemen negara heboh untuk ngurusin begitu. Saudara mengerti? Tanya sama sang gembala. Satu patah kata dari Tuhan cukup untuk merubah semua alam di sekitarmu. Katakan amin. It's enough. Dengar saudara, satu patah daripada Tuhan itu. Seorang wanita Sirofenesia berkata, Tuhan, gak usah kasih saya roti, kasih saya remah-remah roti saja. Sudah cukup buatku dan anak-anakku dan cucuku dan generasiku. Ini Tuhan. Nanti kita doa, kita tanya. Yang pertama tadi dengar suara Tuhan. Yang kedua bertanya kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara harus tahu Tuhan kita itu Tuhan yang suka memberi. Katakan amin. Dia Tuhan yang suka memberi. Mari kita lihat ketika mereka tiba di darat. Mari baca bersama saya. Mereka melihat api, arang dan di atasnya ikan dan roti. Mari saudara baca bersama saya 1, 2, 3. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang dan di atasnya ikan dan roti. Nah, kalau saudara baca baik-baik ayat ini. Jadi dia kasih berkat kepada murid-muridnya untuk dapat 153 ekor ikan. Dan mereka dapat, itu ditulis. Dia bilang bawa beberapa ikan, saya mau lihat. Tetapi kata api, arang, ikan, dan roti itu sudah ada dulu. Jadi waktu dia kasih berkat, dia bukan Tuhan yang membangkit-bangkitkan. Dia bilang, kan saya sudah kasih kamu 153 ekor ikan. Jangan lupa ya, perpuluhan. Tidak. Itu buatmu dan aku siapkan lagi api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Saudara harus kenal gembala saudara namanya Tuhan Yesus itu. Tuhan yang suka memberi tanpa imbalan. Katakan amin. Kalau saudara cari kuasa gelap, minta tumbal loh. Anakmu, cucumu, ada yang bilang, ini saya persembahkan nih darah dan sebagainya. Kadang-kadang gak minta tumbal anak, minta tumbal ayam. Sudah lihat? Kuasa gelap minta tapi Tuhan kita tahu ini dalam hati kita, kenallah gembalamu. Dia tidak minta apa. Hatinya senang kalau saudara semua diberkati Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang baik. He wants to give you. Kalau dia kasih, saudara senang, dia lebih senang lagi. 2 slide terakhir. Mari kita baca. Kata Yesus kepada mereka. Mari kita baca. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Stop dulu. Marilah dan makanlah. Dia peduli sama perut kita. Makanlah. Hari ini firman Tuhan buat kita semua. Makanlah. Makan firman Tuhan. Nah, lihat baik-baik. Baca ayat selanjutnya. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu. Saudara ingat step pertama tadi? Dengar, betul ya? Tadi yang poin pertama ingat? Dengar. Jangan salah dengar, kan? Betul. Poin ketiga, tahu gembalamu, rasa gembalamu. Kau bisa rasa gembalamu. Saudara yang datang ke ibadah gereja JCC ini,
siapa yang panggil saudara datang ke sini? Saya mau tanya. Siapa yang panggil saudara datang ke sini? Saudara datang karena sang gembala memanggil saudara, bukan? Dan engkau mendengar suara itu, dan waktu engkau duduk di sini, engkau rasa tidak ada yang tanya, semua tahu Tuhan ada di sini. Tadi pagi saya bilang ibadah 1 penuh, ibadah 2 penuh, ibadah 3 kok ya penuh ya. Lalu saya merasa bahwa kenapa? Karena kita semua tahu, kita rasa ada Tuhan di sini. Ada Tuhan, kita bisa rasa dan tahu. Saya cerita ke teman-teman lapangan parkir kemarin. Semua pelayan terheran-heran di tengah ketidakcukupan uang, tiba-tiba aspal datang lewat Pak Riki, lalu dalam waktu 1 hari jadi, dan semua kita duduk, ya kita teman-teman duduk dan kita semua tidak ada yang bertanya siapa yang kasih, karena kita tahu seperti ini, sebab mereka tahu itu Tuhan. Bagian terakhir, slide terakhir. Kalau Tuhan minta sesuatu daripada engkau, bukan untuk kepentingan Dia, sebenarnya untuk kebaikanmu. Satu waktu ada seorang janda punya utang. Lalu Tuhan bilang lewat Elia, kasih minyak itu nak, tuangkan minyak itu ke tempayan lain. Janda ini bilang, aku cuma punya ini. Karena Tuhan tahu minyak 1 tidak akan cukup untuk bayar hutang. Kasih itu ke tangan Tuhan. Dan tiba-tiba minyak itu berlipat kali ganda. Dia bisa menjualnya untuk sisa hidup. Seorang anak kecil dihadapkan 5.000 orang harus makan. Tuhan bilang, kasih nak makan siang. Gak akan cukup itu buat hidupkan semua. Give it to me. Dan Tuhan terima. Dia lipat kali gandakan. Kalau Tuhan minta saudara, ampuni seseorang dalam hidupmu, ampuni nak, supaya rezekinya mengalir buat engkau. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.